Baik, selamat siang. Saya Angelina Wani SH dari tim Koalisi Laki. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital, kami ingin memberikan edukasi tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang ITE, beserta pasal-pasal dan juga unsur-unsurnya yang perlu diketahui oleh masyarakat. Undang-Undang ITE sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang ITE yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengalami perubahan yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang ITE itu sendiri mengatur tentang aktivitas digital melalui beberapa ketentuan. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 itu sendiri ada di Undang-Undang ITE melalui perubahan yang pertama. Sehingga saat perubahan yang kedua yang telah disempurnakan, itu pasal 27 ayat 3 itu dibagi menjadi dua, yaitu pasal 27A dan pasal 27B. Tapi secara garis besar, pasal 27 ini sendiri berisi tentang pencemaran nama baik dengan unsur perbuatan menyerang kehormatan seseorang melalui media elektronik dan dapat diidentifikasi. Contohnya, seseorang yang memposting di media sosial yang menuduh orang lain atau seseorang mencuri tanpa barang bukti atau tanpa adanya bukti. Lalu pasal 28 ayat 1 mengenai berita bohong dengan unsur informasi yang tidak benar disebarkan melalui media elektronik dan merugikan konsumen. Contohnya ada sebuah akun online shop yang palsu yang mengaku menjual barangnya atau produknya dengan harga murah padahal menipu. Lalu pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbasis sara, yang unsurnya mencakup penyebaran informasi melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian dan permusuhan antar golongan. Contohnya, seseorang yang membuat komentar di media sosial menjatuhkan suatu suku yang menyebabkan perhatian publik. Lalu pasal 29 tentang ancaman online yang memuat unsur adanya pesan teror melalui media elektronik yang menimbulkan rasa takut. Lalu pasal 30 mengatur tentang akses ilegal dengan unsur memasuki sistem elektronik seseorang tanpa izin. Contohnya seperti meretas atau memasuki akun sosial media orang lain. Lalu pasal 31. Pasal 31 tentang penyadapan dengan unsur intersepsi data tanpa izin. Lalu pasal 32 tentang perubahan atau penghapusan data dengan melawan hukum. Contohnya perubahan atau penghapusan data kantor atau data penting kantor di komputer kantor. Lalu pasal 33 mengenai gangguan sistem elektronik yang menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu pasal 35 mengenai manipulasi data untuk memperoleh keuntungan dan menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Misalnya seperti membuat memanipulasi transaksi sehingga pihak sebelah merasa diuntungkan, pihak sebelah lagi merasa dirugikan. Jadi baik, melalui kesempatan ini kami ingin menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, menjaga etika digital, lalu memverifikasi data sebelum membagikannya dan menjaga data pribadi, karena semua akses online itu mempunyai konsekuensi hukum. Dan kami berharap di sini masyarakat untuk lebih berperan aktif, berpartisipasi aktif untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, yang aman, yang tertib dan tanggung jawab. Sekian saja dari saya.
Salam keadilan.